Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang energik, yang dipakai Tuhan, yang punya masa depan, yang akan betul-betul menanti dan mempercepat kedatangan Tuhan. Dengan hidup yang luar biasa. Karena saya mempunyai visi yang dari Tuhan, yaitu akan ditunjukkan anak-anak muda, begitu banyak sekali, dia akan dipakai Tuhan dan akan diberkati Tuhan di akhir zaman. Dan kemudian mereka akan melihat dan mempercepat, serta mereka akan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ini tidak main-main. Ketika pada tahun 2004, saya membuka gereja tahun 2006 di Singapura tanggal 15. Itu gereja pertama karena saya tinggal di Singapura. Tahun 2004 waktu saya ada di Melbourne, Australia, Tuhan memberikan kepada saya nama Gereja Blessing in the Spirit atau Spiritual Blessing, berkat rohani. Nah itu kalau ada di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 ada ayatnya. Yaitu segala berkat rohani yang di surga akan diberikan kepada kita semuanya. Sampai Yesus, Firman, dan Roh Kudus pun yang hebat diberikan kepada kita. Itulah berkat rohani. Dan ya saudara-saudaraku yang masih muda, yang teman-teman saya semua seperjuangan, yakinlah. Ketika saya membuka gereja, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Yaitu bahwa apapun yang Tuhan ajarkan, khususnya yang memang berkenan kepada Tuhan itu harus kita kerjakan. Supaya kekuatan Allah, berkat dan visi itu menuntun kita. Sampai hari ini Tuhan telah menolong kita. Gereja kita memang saudara bukan berarti gereja kita gereja kuno. Walaupun mungkin agak konservatif sedikit. Karena saya dibesarkan dari gereja Bethel Tabernacle yaitu Pantai Costa. Dan kemudian saya terlibat dalam persekutuan doa, persekutuan para pengusaha internasional. Saya punya misi juga di daerah-daerah. Dan bukan hanya itu, saya juga aktif di dalam gereja-gereja karismatik, Pantai Costa karismatik. Kemudian saya membuka gereja, saya tahu itu Pantai Costa karismatik. Tetapi saya tambahin, apa saya tambahin? Tentang doa yang diajarkan Yesus. Doa yang dari surga. Doa yang adalah firman Allah. Selama ini kalau kita doa adalah keinginan kita, nggak salah. Karena dituntun Roh Kudus. Tetapi ada doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ada doa juga yang dari surga. Ada doa yang dari firman, yaitu doa Bapa kami. Saya juga terkejut ketika Tuhan ajarkan kepada saya, untuk gereja ini harus ada doa Bapa kami. Waduh, kami Pantai Costa karismatik. Bagaimana doa Bapa kami? Itu ada, karena itu adalah firman Allah. Itu yang diajarkan Yesus. Dan itu juga yang datang dari surga. Dan itu lengkap. Saya ikutin itu dan saya tambah dengan kemudian apa yang Tuhan gerakan di hati saya. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih supaya setiap kami boleh diberkati, dipakai Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi dilengkapi, menjadi sempurna, supaya setiap ibadah kami, doa kami, pelayanan kami, semuanya itu sesuai dengan firman Allah, supaya apa yang Tuhan sampaikan kami lakukan. Dan kami juga sampaikan kepada banyak orang. Kami percaya Tuhan visimu luar biasa. Memberkati kami, memakai kami. Dan juga visimu melindungi kami, memberikan berkat. Seluruh berkat yang ada di surga, yang rohani yang akan kau berikan kepada kami. Kami menerima dan kami percaya. Kami mau siap menerima berjalan bersama dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah persoalan tantangan pergumulan. Baik jodoh, karir, maupun studi, maupun pergumulan yang lainnya. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita lihat dulu firman Tuhan yang ada di Alkitab, yaitu firman yang hidup tentang doa yang diajarkan Yesus Kristus dan merupakan firman itu sendiri dan itu yang datang dari surga, yaitu Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara.
Jadi inilah yang kemudian Tuhan ajarkan kepada saya. Frankie, kamu berdoa minta-minta, nggak salah. Kamu berdoa dengan iman, nggak salah. Tapi kamu lupa tentang apa yang diajarkan Yesus. Itu firman juga. Dan itu datang dari surga. Makanya Yesus berkata, berdoalah demikian. Bapa kami di surga. Saudara, kita memulai kata Bapa kami di surga. Bahwa nomor satu di dalam doa itu adalah hubungan kita. Kita dengan Tuhan, apakah kita sebagai anak dan dia sebagai Bapa. Hubungan itu yang nomor satu di dalam doa. Kalau saudara berkata, doa Bapak kami itu contoh. Itu kata-kata saya dulu, pelajaran yang saya terima dari dulu. Karena kita Pantekosta nggak mau terima itu. Salah, itu firman Allah. Bahkan kalau kita pergi di Israel, di Galilea, di daerah situ, Tuhan mengajarkan doa Bapak kami. Dan kedua, kemudian kita tahu Tuhan waktu di Yerusalem, dia masuk di gua dan mengajar kepada mereka, serta berdoa, doa Bapak kami. Itu kedua kali. Dan kemudian kalau kita lihat di Taman Getsemani, ya walaupun tidak sama, Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia kutip dari doa Bapa kami. Kalau kita melihat kenapa Yesus tidak pakai doa Bapa kami terus. Nah, karena doa Bapa kami itu diajarkan kepada kita manusia yang berdosa. Yesus memakainya dua kali, pertama mengajar, kedua dia memberikan contoh dan dia memakainya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kita tidak memakainya? Kenapa Tuhan tidak memakainya? Kita tidak memakai karena ajaran dari pemimpin kita yang memang tidak memakai doa Bapa kami. Tetapi sebenarnya itu adalah firman. Kenapa Yesus tidak memakai, Pak? Itu aja jawabannya. Tolong diberi jawaban. Saya bisa memberi jawaban. Karena doa Bapa kami itu dikatakan ampunilah kami. Seperti kami sudah mengampuni orang lain. Atau seperti kami mengampuni orang lain. Dan kalau Yesus memakai itu terus-menerus, berarti Yesus berdosa karena dia minta ampun. Yesus tidak pernah berdosa, sehingga dia tidak memakai doa Bapa kami terus-menerus. Tetapi kita manusia yang berdosa harus memakai itu, karena setiap hari, setiap menit, setiap detik mungkin kita bisa berpikir kotor, walaupun kita ada di gereja, walaupun melayani. Sebab itu kita harus mengampuni orang lain, seperti kita juga mengampuni orang lain. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak diampuni, walaupun doa kita hebat. Walaupun permintaan kita bukan minta uang harta. Cuma minta ampun yang bagus. Tapi firman berkata, kalau kita tidak mengampuni, tidak diampuni. Itu ayat 14 dan 15. Tetapi sesungguhnya, kalau kita melihat, pertama adalah hubungan kita. Kedua, dikatakan juga, dikuduskanlah namamu. Sehingga kita tahu nama Yesus, nama yang hebat, nama yang kudus. Ketika kita memakainya di gereja, jangan berkelahi, jangan iri hati, jangan memfitnah. Jangan berdusta, dan jangan mengadakan perpecahan berkhianat. Karena nama itu kudus, kita harus kudus. Walaupun kita masih manusia biasa, namun setidak-tidaknya kita belajar untuk menguduskan diri kita. Setelah kita dikuduskan oleh Yesus, kita belajar untuk menguduskan diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui firman Allah. Melalui doa Bapa kami ini. Dan kalau kita melihat kemudian dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita tidak boleh membawa kerajaan kita di muka bumi, keinginan kita. Tapi kita harus meminta kerajaan Allah datang. Karena Yesus berkata waktu datang di bumi, aku datang memberitakan kerajaan Allah. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Sehingga kita tahu Injil itu adalah kerajaan surga. Kerajaan surga tidak bicara pesta pora. Tidak bicara tentang pesta pora dan sebagainya. Tapi kita tahu kerajaan surga bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bukan bicara tentang duniawi. Namun bukan berarti tidak ada hal-hal berkat. Karena juga firman mengatakan, cari kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebelum kamu berdoa, Tuhan tahu segala kebutuhanmu. Luar biasa. Jadi jangan menganggap Tuhan tidak tahu. Sebelum kita berdoa, dia tahu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan mengutamakan kita. Sehingga di sini datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Adalah impartasi surga ke bumi. Damai sejahtera surga turun ke bumi di hati kita. Impartasi dari surga ke bumi. Jangan saudara mengimpartasikan bumi ke surga. Yaitu unek-unek saudara, sakit hati saudara, saudara mau keluhkan kepada Tuhan. Tetapi doa Bapa kami ini mengimpartasikan kehendakmu yang baik. Tidak ada kehendak Tuhan yang tidak baik. Dia itu mengasihi, menyayangi kita lebih. Sehingga dia berkata kepada kita, begitu banyak sekali. Dan dia itu berkata, serahkanlah segala khawatirmu, janganlah takut. Dan dikatakan juga,
bahwa kalau kita marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu, bahwa dia ingin mengambil segala beban kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, itu saya katakan itu surat cinta Allah kepada kita. Termasuk doa Bapa kami ini surat cinta Allah kepada kita. Sehingga di dalam doa kita ada kesempurnaan, impartasi. Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat, diberikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya. Ini sudah saya tulis di dalam buku saya, bergaul atau berdoa secara panjang lebar. Namun ini saya bicarakan singkat saja intinya. Berilah kami pada makan kami secukupnya. Loh kok secukupnya Pak? Kalau tidak beriman, kami Pantekosta Karismatik tidak bisa doa tanpa iman seperti ini. Saya katakan orang punya uang, punya makanan segudang. Ya. Tetapi kalau sakit dia tidak bisa makan secukupnya. Rasanya nggak enak. Kena COVID pun rasanya tawar. Apalagi sakit biasa. Juga tawar semuanya. Oleh sebab itu kalau makan secukupnya berarti kita sehat. Kita bisa beli. Jangan bicara kita nggak punya uang, cuma makan seadanya orang miskin. Itu jauhkan pikiran dosa, pikiran sempit. Kita harus pikiran suci. Makanya impartasi dari surga turun supaya kita sehat. Supaya makanan sedikit pun, makanan sayur pun, makanan apapun, itu rasa damai, aman, santosa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dikatakan, juga yaitu ampunilah kami tadi saya katakan. Seperti kami mengampuni orang lain. Ada satu kisah, yaitu jemaat saya pergi ke Israel. Dia gemuk, mamanya bilang, kamu boleh ke Israel, tapi jangan gemuk-gemuk ya. Ingat kalau makan di Israel 1 hari 3 kali itu bisa membuat kamu gemuk, kurangi. Terus kemudian saya dengar dia, waktu doa makan, doa Bapak kami. Loh, malam doa Bapak kami, pagi doa Bapak kami, makan doa Bapak kami lagi. Saya bilang, kenapa doa Bapak kami? Doa Bapak kami itu kan cuma 1 kali atau 2 kali cukup lah. Sisanya boleh kamu tambah-tambah dengan apa yang menjadi kebutuhanmu. Soal Tuhan mau kasih atau tidak kasih, apa yang digerakkan Roh Kudus silakan. Tetapi dia berkata, saya doa Bapak kami. Loh kenapa? Karena ada kata-kata, berilah kami makanan kami secukupnya. Kenapa harus begitu? Nah itu membuat saya supaya tidak makan seenaknya sendiri. Supaya saya tidak bertuankan perut. Sehingga ketika saya mau makan, saya pakai doa Bapak kami ini, supaya saya ingat bahwa makan tidak boleh berlebih-lebih, makan secukupnya karena kita tidak boleh bertuankan perut. Oh, bagus juga. Dapat ide seperti itu dia, saudara. Ini salah satu ide, salah satu rema. Tapi tidak perlu kita harus memakai untuk seperti itu. Tetapi kalau kita melihat isinya begitu luar biasa sekali. Bisa mengubah orang dengan satu kata yang luar biasa yang di dalam doa Bapa kami. Karena itu adalah firman Allah. Bahkan dikatakan juga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya itu doa adalah pencegahan juga. Kerap kali kita doa itu permintaan menyembuhkan. Kalau sakit, kalau kena masalah, Tuhan tolong saya. Padahal doa Bapak kami ini ada masalah, tidak ada masalah, ini tetap dipakai. Untuk apa? Jauhkanlah dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya doa ini pencegahan. Supaya pencobaan-pencobaan yang tidak perlu tidak datang. Loh tapi kok ada pencobaan? Ada juga. Di dunia ada pencobaan, tapi ada pencobaan yang tidak perlu, kerap kali karena kesalahan, kelalaian kita, karena kita tidak minta dipagari Tuhan, maka muncul itu. Sehingga hidup kita banyak menyelesaikan doa, minta kepada Tuhan, pencobaan-pencobaan yang karena kesalahan yang tidak perlu terjadi dalam hidup kita, itu terjadi. Dan juga dikatakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah atau jauhkanlah kami dari yang jahat. Nah ini bagus sekali. Mungkin ada saudara mungkin kerasukan. Mungkin juga saudara mungkin minta, Pak Pendeta tolong ada pelepasan. Karena saya ini sudah disembuhkan, ada kerasukan setan lagi. Ya, akhirnya kita doa pelepasan. Di gereja kita tidak sering seperti itu. Kalau nggak perlu, nggak seperti itu. Karena dengan doa Bapak kami, lepaskan kami dari si jahat. Saya yakin 1, 10, 20 kali pasti lepas sendiri. Karena itu firman Allah yang diajarkan Tuhan. Dan itu ada Roh Kudus juga. Saudara, lepaskan kami dari si jahat, supaya jangan ada gangguan godaan seperti setan datang kepada Ayub yang merusak semuanya. Dan dikatakan juga, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada pengakuan iman bahwa Yesus di atas segala-galanya, Tuhan di atas segala-galanya, yang mempunyai segala sesuatu. Sehingga kata amin. Amin itu ada. Amin itu berasal dari kata, yaitu bahasa Ibrani. Artinya Ibrani aslinya adalah imun. Imun itu artinya adalah iman. Kalau kita sebut imun di dalam bahasa kita adalah iman. Nah, karena kita punya
iman yang dari asli kata imun, kemudian ada kata aman muncul. Kalau kita punya iman, kita akan aman. Kalau kita sudah punya iman dan aman, maka itu pun menjadi amin, ya dan benar. Puji Tuhan, saudaraku semuanya anak-anak muda, jangan ragu-ragu lagi. Saya dulu pernah juga ke gereja satu, terus waktu saya lihat itu tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, senang. Begitu mereka dua bapak kami, saya berkata begini, wah kita salah masuk gereja. Tidak salah sebenarnya. Tapi paradigma saya saat itu yang diajar oleh gereja lama, yang banyak bagus, hanya cuma dua bapak kami yang tidak diberlakukan. Sehingga kami menolak. Tetapi berjalannya waktu dengan adanya Tuhan kasih, yaitu berkat rohani yang dari surga semuanya dilimpahkan. Saya hari ini mengikuti dan saya percaya doa ini memberkati kami semuanya. Ketika saya tidak tahu bagaimana saya berdoa, Roh Kudus menggerakkan saya, terutama firman doa Bapak kami ini datang juga dari Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati anak-anak muda semuanya, supaya mereka dijauhkan dari pencobaan, mereka dilepaskan dari si jahat, bahkan mereka Tuhan, Engkau ampuni karena mereka mengampuni. Biar impartasi dari surga turun kepada mereka, mereka memiliki damai sejahtera, berkat rohani, biarkan mereka punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biar Tuhan Engkau memberikan kuat kuasa kesembuhan, pemulihan, supaya mereka bisa memakan, menikmati makanan yang ada. Mau banyak atau sedikit, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati sukar. Kalau Tuhan memberkati, kita pasti menerimanya. Jangan bingung untuk menerimanya, tapi yang perlu dijaga adalah hati kita. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati, bangkit, naik surga, menyediakan rumah, akan datang menjemput kita dan menghakimi dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit anak muda. God bless.